Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia antara Indonesia versus Jepang yang berakhir untuk kemenangan Jepang dengan skor 3-1. Artinya Indonesia kalah 2 kali ya di fase grup teman-teman, karena sebelumnya kalah lawan Irak dengan skor yang sama. Dan Indonesia hanya mampu 1 kali meraih kemenangan lawan Vietnam. Oleh karena itu, nasib dari Indonesia untuk bisa bermain di fase selanjutnya atau di babak knockout tergantung dengan hasil akhir dari pertandingan lainnya ya, antara Oman versus Kyrgyzstan. Memang kalau sementara ini Indonesia masih termasuk salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos, tapi nanti jika Oman menang lawan Kyrgyzstan, maka tentu Oman akan punya 4 poin dan Oman yang akan lolos. Tapi menurut saya teman-teman, kita juga jangan berkecil hati. Karena kalau yang saya cermati dalam 3 pertandingan fase grup, para pemain Indonesia bermain Spartan. Saya tidak melihat ada rasa takut dari para pemain Indonesia. Mulai dari pertandingan lawan Irak, apalagi kemudian lawan Vietnam, dan juga tadi lawan Jepang. Saya mengatakan ini secara jujur dari lubuk hati saya. Dan saya salut dengan perjuangan dari para pemain yang mayoritas adalah pemain-pemain muda. Memang Jepang jauh di atas kita teman-teman, jauh di atas timnas Indonesia. Tapi di atas lapangan tadi, saya tidak melihat para pemain melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Artinya apa? Artinya para pemain Indonesia bermain dengan level kepercayaan diri yang bagus. Walaupun mereka berhadapan dengan salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara Piala Asia dan tim yang sudah langganan bermain di Piala Dunia. Apalagi kita tahu bahwa para pemain Jepang jauh lebih matang. Ini kurang lebih adalah materi pemain dari timnas Jepang yang sama yang bermain di Piala Dunia. Beberapa waktu yang lalu kan di Qatar yang membuat kejutan juga ketika bermain di sana, betul kan? Tapi lihat mental bertanding dari para pemain Indonesia. Luar biasa kan? Padahal mereka masih dalam proses berkembang menjadi pemain yang besar, pemain-pemain yang tentunya akan bisa membuat timnas Indonesia bersaing di level Asia. Maka itu seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa Indonesia memang belum level Asia, tapi Indonesia sudah bisa tembus ke level Asia dan perlu bersaing di sana. Caranya seperti apa? Nah, chemistry di antara para pemain ini harus bagus dan kita harus punya pemain-pemain berkualitas. Kalau saya lihat tadi di atas lapangan, para pemain memang bermain dengan permainan yang rapi walaupun hanya bertahan. Mau tidak mau, lawannya Jepang. Berani bermain terbuka, bahaya. Kan ada beberapa kali kecolongan juga dari counter attack kan. Bagus saja Hernando Ari bisa keluar dari garis gawangnya. Dan satu poin yang penting lainnya teman-teman, bahwa Indonesia bisa mencetak gol di setiap pertandingan di fase grup. Nah mungkin menurut teman-teman, ngapain sih cetak gol? Kan kalah tuh 2 kali. Jangan salah. Lawannya Irak bisa cetak gol. Lawan Vietnam biasanya kita kewalahan, tapi luar biasa mainnya mencetak gol. Lawan Jepang tadi, Indonesia bisa mencetak 1 gol dan mendapatkan 2 peluang lainnya. Memang dari segi peluang sedikit, cuma 3 kalau dari hitungan saya. Yang berbahaya cuma 2 dari Marcelino dan kemudian Sandy Walsh yang mencetak gol. Tapi kan kita lihat fighting spirit dari para pemain ketika mereka pressing. Ada 2-3 pemain nge-press satu pemain Jepang. Gak gampang juga bagi para pemain Jepang untuk bisa mencetak gol. Ketika kita melihat pertandingan-pertandingan uji coba, memang kita menjadi khawatir. Bahkan saya sendiri juga menjelaskan bahwa ini bahaya banget nih kalau mainnya begini. Banyak sekali kesalahan. Tapi di Piala Asia ini saya tidak melihat kesalahan-kesalahan yang mendasar. Artinya apa? Para pemain memang sudah punya satu tekad. Mau bermain sebaik mungkin, mau bermain serapi mungkin. Tapi mereka memang belum punya kematangan tersebut. Mereka belum matang. Ini pemain-pemain yang masih dalam proses menjadi pemain-pemain yang nanti bisa bermain di level Asia. Artinya apa? Komposisi pemain ini jangan sampai banyak berubah. Kalau bisa tambahin lagi pemain-pemain yang berkualitas. Kan nanti akan ada lagi pemain-pemain diaspora. Tentu akan ada lagi pemain-pemain yang dihasilkan dari liga domestik kita. Kita juga tidak boleh membedakan pemain-pemain diaspora Indonesia dan juga pemain-pemain yang berasal dari liga domestik kita. Tolong, jangan lagi membedakan mereka. Mereka semua bersatu untuk membela negara, untuk membela Indonesia. Agar Indonesia bisa bermain sepak bola dengan rapi, agar Indonesia bisa bersaing di level Asia. Tapi
pengalaman bagi para pemain ini sangat amat berharga. Dan lagi-lagi yang kita lihat, masalah Indonesia berada dalam transisi. Itu yang juga saya jelaskan ketika lawan Irak, transisinya nggak jalan. Dan kedua, di pertahanan sebetulnya nggak buruk, tapi ketika para pemain Jepang banyak melakukan pergerakan tanpa bola, sulit sekali bagi para pemain Indonesia untuk bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola dari para pemain Jepang. Saya ngomongnya agak susah, karena seperti yang saya jelaskan berkali-kali sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nah saya saat ini sedang berada di luar negeri, tepatnya di Provinsi Punjab, di India. Saya di sini karena ada urusan keluarga yang sangat penting, dan saya harus hadir di sini sampai akhir bulan. Ada istri saya, ada anak saya juga, tapi anak saya satu lagi di Jakarta karena ada ujian tengah semester ya. Jadi saya perlu berada di sini sampai akhir bulan, maka itu saya membuat konten ini bukan di tempat seperti biasanya kan. Tapi saya tetap menonton pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia. Saya bisa menontonnya dari channel lokal di India sini ada. Ada channel lokal saya bisa nonton, dan saya tadi nonton, maka itu setelah selesai nonton, saya hari ini punya waktu. Saya langsung buat konten ini karena saya sangat bangga. Saya sangat terharu dengan permainan atau perjuangan dari para pemain Timnas Indonesia. Oke, memang kita belum bisa menang. Karena kita belum masuk ke level Asia tersebut. That's why yang kita kalah itu lawan Irak dan juga lawan Jepang. Tapi Vietnam kita sikat. Banyak yang mungkin menilai sebelumnya bahwa Indonesia akan mendapatkan 0 points. Tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Indonesia bisa mencetak 3 gol. Hey, this is progress. Jangan lupa juga Shin Tae-yong yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah belasan tahun absen. Jangan juga kita lupa ya tentang Shin Tae-yong. Dialah yang membentuk generasi emas dari Timnas Indonesia. Oke, kadang-kadang dia juga salah menurunkan pemain. Kadang-kadang dia juga salah memilih strategi. Tapi itu adalah bagian dari sepak bola. Bisa saja seorang pelatih itu salah. Pelatih-pelatih top dunia juga biasa salah. Dan tidak ada salahnya juga kita kritis. Tapi tolong, jangan pakai sentimen kalau mau kritik ya. Itu yang saya harapkan. Seperti yang saya selalu katakan, saya juga beberapa kali mengkritik Shin Tae-yong. Bahkan saya mengatakan bahwa Timnas Indonesia belum siap tampil di Piala Asia. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang pas. Gak pernah. Saya hanya mengkritik bahwa kenapa pemain ini tidak dimainkan, kenapa strateginya berbeda. Dan saya jelaskan Indonesia belum siap bermain di Piala Asia karena banyak kesalahan di pertandingan-pertandingan uji coba dan sebelumnya. Di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Tapi ada beberapa media yang justru menafsirkannya dengan cara yang lain. Yang menulis bahwa saya mengatakan Timnas Indonesia belum pantas main di Piala Asia. Nah itu salah. Bisa mendengarkan lagi konten saya mengatakan belum siap. Karena formasinya masih berubah-berubah, komposisi pemain masih berubah, dan pemain-pemain banyak melakukan kesalahan. Cuman ya begitu. Kadang-kadang kan apa yang saya katakan itu ya dipelintir. Bahkan beberapa di antara teman-teman mungkin yang berseberangan dengan saya coba untuk menjatuhkan saya dengan cara seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan Timnas Indonesia tidak layak main di Piala Asia. Enggak, saya mengatakan belum siap, itu beda. Kenapa? Berdasarkan 4 atau 5 pertandingan terakhir sebelum main di Piala Asia. Tapi lihat di Piala Asia ini, ternyata segalanya berubah. Kenapa? Karena para pemain ini punya kemauan yang sangat besar. Mereka harus fight di atas lapangan apapun yang terjadi. Dan di babak kedua tadi kita bisa melihat para pemain Indonesia coba untuk bermain lepas, coba untuk bermain terbuka. Tapi bahaya kan, kecolongan terus. Dan saya melihat di pertandingan ini tidak ada pemain yang bisa menghubungkan lini tengah ke lini depan. Nah, karena memang formasinya sangat defensif, lebih banyak pemain bertahan yang diturunkan. Dan sayangnya Indonesia kemasukan gol secara cepat. Itu yang mengubah jalannya pertandingan bagi Jepang. Seandainya Jepang tidak mencetak gol cepat, saya gak yakin Jepang bisa menang dengan skor selisih gol. Mungkin menangnya tipis atau mungkin juga bisa imbang teman-teman. Saya mengatakan ini secara jujur. Buat apa sih saya coba untuk menyenangkan kalian? Kan kalian tahu bahwa saya selalu memberikan analisa secara fakta, bukan untuk menyenangkan kalian. Ini krusial 5 menit pertama itu, dan di babak kedua juga kita lihat di menit-menit awal sudah kemasukan gol. Tapi Jepang memang tim yang beda kelas. They're very good team, mereka bersabar. Indonesia bertahan sampai ke dalam, mereka bersabar, mereka tidak give up. Nah, ini bentuk kematangan mereka. Pelatih mereka juga sudah lama melatih Jepang. Gak diganti-ganti pelatihnya. Nah sekarang seandainya Shin Tae-yong diganti, seandainya, saya mengatakan seandainya, jangan lagi dipelintir nih ngomongan saya. Seandainya Shin Tae-yong diganti, we will start from zero again. Kita akan mulai dari nol lagi, karena ini fondasi dia yang bangun. Strategi permainan dari dia. Para pemain sudah mulai paham perlahan-lahan. Ya tapi kan keputusannya bukan di tangan saya, bukan di tangan teman-teman. Keputusannya di tangan federasi. Cuman tidak ada salahnya juga kita menyuarakan bahwa yes, Indonesia have progress. Indonesia juga bisa main bola. Tinggal bagaimana chemistry di antara para pemain matang. Dan gol-gol dari Jepang tuh 2 dari open play tuh cantik-cantik. Memang lah ada
sedikit miskoordinasi. Tapi memang itu salah satu kelemahan dari Indonesia di pertahanan kan, yang kelihatan juga lawan Irak. Tapi kan kelemahan-kelemahan ini masih bisa dibenahi, masih ada waktu. Apalagi mayoritas dari pemain-pemain yang main juga nanti akan bermain untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Nah, Shin Tae-yong sebetulnya membentuk 2 tim ini, U23 dan juga senior. Kan gila juga ini. Gak pernah saya membayangkan Shin Tae-yong akan melakukan seperti ini. Nah, saya sekarang mengapresiasi Shin Tae-yong, nanti saya akan dikatakan buzzernya. Enggak. Ada saatnya saya perlu mengapresiasi juga. Karena kita harus fair dalam memberikan analisa. Saya sangat bangga dengan perjuangan dari para pemain. Oke, faktanya kita belum tentu lolos. Tapi ini sudah terbaik yang diberikan oleh para pemain. Look at how they play. Lihat cara mereka membangun transisi, memang nggak pas karena timnya lebih bagus daripada kita. Bukan artinya Indonesia bermain buruk, tapi lawan kita jauh lebih kuat seperti Irak dan juga Jepang. Tinggal bagaimana sekarang ke depannya kelemahan-kelemahan ini dibenahi dan kita tunggu nanti apakah Indonesia akan lolos dari fase grup atau enggak. Masih ada harapan walaupun tipis. Dan seperti yang saya selalu katakan teman-teman, saya tidak akan pernah berhenti mengatakan ini. Ayo, kita semua sebangsa setanah air, kita support Timnas Indonesia apapun hasilnya. Dan kita perlu paham bahwa kita punya tim yang muda, tim yang sedang berkembang, menjadi tim yang kuat di masa depan. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti apakah Indonesia akan lolos atau enggak. Tapi dari saya sangat puas melihat perjuangan dari para pemain. Bahwasannya permainan belum matang karena juga banyak pemain-pemain baru yang masuk ke dalam skuad. Dan memang kita lihat bahwa Shin Tae-yong juga masih membentuk kerangka tim dari Timnas Indonesia. Tapi bagus sekali saya melihat perjuangan dari para pemain. Dan saya melihat cara para pemain bertahan sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya di beberapa laga uji coba dan juga ketika bermain di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan jangan lupa masih ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan juga masih ada Piala Asia U23. Kalau bagi saya teman-teman, Hernando Ari luar biasa. Very good goalkeeper. Sangat confident. Kita juga tidak bisa menyalahkan gol yang bersarang ke gawangnya karena itu adalah gol-gol yang memang bagus. Tapi dia juga melakukan banyak saves. Marcelino bagus, Sandy Walsh luar biasa. Justin Hubner, what a player. Dia bisa naik turun sama bagusnya. Dan kita tunggu teman-teman nanti. Kita harapkan Indonesia bisa lolos dari fase grup. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.